Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Rina ya. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Bu Rina merupakan salah satu mahasiswa PPG IPA UNY tahap 4 tahun 2020. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Peta konsep pembelajaran kita ini adalah sebagai berikut. Gangguan sistem peredaran darah dibagi menjadi penyakit dan kelainan ada pada jantung, misalnya jantung koroner, angina, dan aritmia. Kelainan pada darah contohnya anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, dan hemofilia. Kelainan pada pembuluh darah contohnya stroke, varises, aterosklerosis. Nanti kita juga akan belajar tentang upaya pencegahan gangguan sistem peredaran darah dan mengkorelasikan gaya atau pola hidup yang sehat sesuai dengan upaya pencegahannya. Kelainan atau gangguan pada jantung. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK. Merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, aterosklerosis. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama, keringat dingin, rasa terbakar, nyeri dada sebagian kiri, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, dan mengalami rasa mual atau nyeri ulu hati. Kendalikan penyakit jantung koroner dengan patuh. P yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kelainan berikutnya pada jantung yaitu angina pectoris adalah kumpulan gejala klinis berupa serangan nyeri dada yang khas, yaitu seperti ditekan atau terasa berat di dada yang sering menjalar ke lengan kiri. Pencegahannya yaitu harus berhenti merokok, menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, mengkonsumsi vitamin yang cukup, makanan rendah lemak, rendah garam dan serat tinggi, istirahat yang cukup, hindari stres dan belajar teknik relaksasi melalui teknis nafas dalam, lakukan aktivitas sesuai kemampuan dan anjuran dokter. Kelainan atau gangguan jantung berikutnya yaitu aritmia atau penyakit irama jantung. Disebabkan adanya gangguan produksi impuls atau abnormalitas penjalaran impuls listrik ke otot jantung. Aritmia ada dua macam, yaitu bradiaritmia, laju jantung terlalu lambat atau kurang dari 60 kali per menit. Takiaritmia yaitu laju jantung yang terlalu cepat atau lebih dari 100 kpm. Gejala aritmia yaitu diawali dengan pusing, pingsan, jantung berdebar sewaktu-waktu. Jantung berdebar 2 hari bisa disebabkan stroke. Di hari ketiga, kematian bisa datang tiba-tiba. 87% pasien penyakit jantung koroner meninggal mendadak di Indonesia merupakan penderita aritmia. Aktivitas fisik 150 menit per minggu agar jantung sehat.
Dianjurkan setiap orang melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Jika Anda sanggup, lakukan minimal 30 menit per hari selama 5 kali seminggu. Tidak menjadi soal jika tidak dilakukan dalam satu segmen. Boleh dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama 10 menit atau 2 kali sehari selama 15 menit. Bagi yang memiliki masalah dengan kolesterol dan tekanan darah, dianjurkan untuk melakukan minimal 40 menit latihan dengan intensitas sedang sebanyak 3/4 kali seminggu. Aktivitas fisik yang dimaksud menurut American Heart Association adalah segala aktivitas yang memacu kegiatan fisik seseorang secara keseluruhan. Jadi tidak harus mengunjungi klub kebugaran seperti naik turun tangga, jalan cepat, jogging, atau berenang dan bersepeda juga bagus untuk memacu metabolisme tubuh secara keseluruhan. Mulailah dengan cara yang paling mudah. Tentukan target per minggu sesuai dengan kesanggupan. Mulai dengan 10 menit per hari selama seminggu. Setelah itu naikkan target sampai mencapai target optimal. Lakukan dengan jalan pagi terlebih dahulu. Menyenangkan, mudah, dan cuma-cuma. Kelainan pada darah yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal atau sedang mengalami penurunan. Pada masyarakat umum, biasanya anemia dikenal dengan penyakit kurang darah, sehingga tabel besi yang diberikan selalu disebut dengan istilah tablet penambah darah. Kadar Hb yang berbeda untuk setiap kelompok umur maupun jenis kelamin, diantaranya anak balita yaitu 11 gram per sen, anak usia sekolah 12 gram per sen, wanita dewasa 12 gram per sen, laki-laki 13 gram per sen, ibu hamil 11 gram per sen, ibu menyusui lebih dari 3 bulan 12 gram per sen. Anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan asupan makanan yang bergizi, terkena infeksi malaria, terjadinya perdarahan pada saat melahirkan, dan kebutuhan tubuh yang meningkat akibat mengidap penyakit kronis, dan kehilangan darah karena menstruasi dan infeksi parasit atau cacing. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi anemia yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Ayo, apakah kalian sudah terpenuhi kebutuhan zat besinya dalam kehidupan sehari-hari? Kelainan pada darah berikutnya yaitu hipotensi. Hipotensi adalah penurunan tekanan darah dalam pembuluh darah di mana bagian atas sistol itu kurang dari 100 mm Hg dan bagian bawah atau diastol yaitu kurang dari 70 mm Hg. Gejalanya lemah, kepala pusing, mata berkunang-kunang, pusing saat perubahan posisi tiba-tiba dan nafas pendek. Apa yang menyebabkan hipotensi? Yaitu gaya hidup tidak sehat, kurang olahraga, makan makanan yang kurang bergizi, terlalu lelah, bekerja berat, stres, dan kurang istirahat. Untuk itu, hipotensi harus dicegah karena dapat menyebabkan badan terasa lemas, sering jatuh, aktivitas terganggu, kurang bisa berkonsentrasi, tidak bisa semangat, penyakit jantung, kehilangan kesadaran tiba-tiba, dan bahkan menyebabkan kematian. Kelainan yang berikutnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistol itu lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastol itu lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi the silent killer, sering disebut
the silent killer, karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Diketahui bahwa hanya sepertiga penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan hanya 0,7% yang minum obat. Gejala hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi adalah sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar atau rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Pengendalian hipertensi. Pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mencegah dan mengontrol hipertensi adalah gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Gaya hidup aktif atau olahraga teratur. Stop merokok dan hindari mengkonsumsi alkohol. Kelainan atau gangguan pada darah yang berikutnya yaitu leukemia. Leukemia termasuk penyakit kanker yang menyerang sel darah putih. Akibatnya penderita jadi lebih mudah terkena infeksi karena daya tahan tubuhnya melemah. Gejala-gejala leukemia yaitu kelelahan dan lemas akibat anemia, sesak napas, sering nyeri sendi dan tulang, sering memar dan berdarah, rentan terkena infeksi dan bengkak di bagian tubuhnya. Berikut gambar perbedaan darah normal dengan darah penderita leukemia. Kelainan pada darah berikutnya yaitu hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, perdarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada seorang pria. Gejala hemofilia yaitu mimisan, perdarahan pada luka yang sulit berhenti, perdarahan pada gusi, perdarahan setelah sunat, ditemukannya darah pada urin dan tinja, mudah mengalami memar, perdarahan dan bengkak pada sendi, siku, dan lutut. Penyebab hemofilia yaitu hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak. Komplikasi hemofilia. Jika perdarahan terus terjadi, hemofilia dapat menyebabkan shock hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Perdarahan di otot, sendi, saluran cerna, dan organ lainnya. Pencegahan hemofilia. Jika kamu menderita hemofilia, lakukan langkah yang dapat mencegah terjadinya luka dan cedera. Kelainan pada darah berikutnya yaitu thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak dan keturunannya. Berikut gambar sel darah merah normal, sel darah merah pada thalassemia minor, dan sel darah merah pada thalassemia mayor. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah atau anemia. Cegah thalassemia dengan screening sebelum menikah. Penyakit thalassemia dapat dieliminasi dengan mencegah pernikahan sesama pembawa sifat thalassemia. Untuk itu, deteksi dini dan pemeriksaan atau screening diperlukan. Screening thalassemia sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Pemeriksaan darah tepi, analisis hemoglobin. Manfaat screening thalassemia yaitu mengetahui seseorang normal atau memiliki gen pembawa sifat thalassemia minor atau mayor.
menghindari perkawinan sesama talasemia minor yang dapat melahirkan anak talasemia mayor. Kapan dan di mana screening talasemia? Pada penjaringan kesehatan anak sekolah, siswa kelas 1, 7, dan 10. Di pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular, pos Bindu PTM. Di fasilitas kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan hematologi lengkap dan analisis HB, puskesmas atau rumah sakit. Yuk kita dukung pencegahan talasemia sejak dini. Apakah talasemia dapat disembuhkan? Hingga saat ini, penyakit ini belum dapat disembuhkan dan memiliki komplikasi yang banyak. Pasien talasemia mayor membutuhkan transfusi rutin seumur hidupnya agar dapat hidup dan beraktivitas secara normal. Selain transfusi darah, mereka juga harus mengkonsumsi obat khusus setiap harinya untuk membantu mengeluarkan zat besi yang berlebihan dalam tubuh akibat transfusi darah rutin tersebut, atau istilahnya kelasi besi. Cangkok sumsum tulang, terapi sel punca, dan terapi genetik lainnya saat ini masih sangat mahal, masih dalam penelitian dan belum dapat dilakukan di Indonesia. Gangguan pada pembuluh darah, yaitu yang pertama adalah stroke. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan, sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Tips mudah mengenali gejala dan tanda-tanda stroke. Ingat slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris, menceng ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Yaitu bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Kebas atau kesemutan separuh badan. Rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar dan gerakan sulit dikoordinasi. Tips mencegah stroke, yaitu tingkatkan konsumsi sayur dan buah, hindari asap rokok, berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu, cek kesehatan secara rutin, dan kurangi makanan asin dan bergaram. Gangguan pembuluh darah berikutnya yaitu varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? Yang pertama, ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu mendapatkan atau melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi.
Gangguan pada pembuluh darah berikutnya yaitu aterosklerosis, adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Apa yang harus kita lakukan? Saatnya kita beraksi cerdik untuk cegah penyakit tidak menular. Yaitu C yang pertama, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. K, kita harus kelola stres. Supaya apa? Hidup kita menjadi sehat dan produktif. Jangan lupa salam germas. Sehat, bugar, produktif. Terima kasih ya. Semoga materi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.